Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tamir Masjid Al-Fat. Al-Fat banyak ya. Kali Bogor Al-Fat. Mriki Al-Fat. Ada lagi? Jangan-jangan seluruhnya namanya Al-Fat. Alhamdulillah nama Al-Fat itu bagus sekali. Karena itu namanya oh, pembukaan sama kemenangan. Pembukaan sama kemenangan. Atau kunci. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi, ngaji keliling muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Hari ini kita masuk ke yang ke berapa nih? Banterman keempat. Keempat. Semoga malam ini kita selesaikan ya. Kita selesaikan sampai selesai karena materinya juga agak banyak. Karena yang agak harus dalam itu yang pertama. Karena terkait tauhid. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, bahwa tauhid Muhammadiyah itu tauhid yang bersinar. Dalam artian tauhid yang tidak dinikmati sendiri. Kalau tauhid yang dinikmati sendiri itu ya sebabnya yakin Allah itu satu, yakin Allah yang kita sembah. Tapi kalau di Muhammadiyah justru tauhid itu menjadi dasar kita beramal soleh. Karena dengan keyakinan tauhid itu kita yakin bahwa kita akan bertemu Allah. Dengan bertemu Allah berarti kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita saat di dunia, dan kita harus membawa bekal yang banyak bertemu Allah. Artinya di dunia ini kita harus banyak beramal. Amal soleh yang saya sampaikan kemarin tidak hanya yang ritual, kita ngaji, kita sholat, kita puasa, itu ritual, tapi jangan lupa yang sosial. Karena jangan-jangan dalam hadis kita termasuk orang yang bangkrut gara-gara ritualnya bagus, tapi sosialnya berantakan. Dengan tetangga nggak akur, dengan tetangga nggak peduli. Kalau dalam ayat Al-Quran disampaikan Al-Ma'un itu kan mendustakan agama. Kita sholat tapi sholat kita nggak berdampak. Kita puasa tapi puasa kita nggak berdampak. Nah, tauhidnya Muhammadiyah itu tauhid yang berdampak. Jadi tidak dinikmati sendiri. Makanya saya sebut tauhidnya Muhammadiyah itu tauhid yang menyinari. Dan yang kedua, hidup itu bermasyarakat. Kita nggak bisa hidup sembunyi, tidak peduli masyarakat sekitar. Jadi kita tidak pada zaman sufisme kuno, di mana orang itu yang penting beribadah kepada Allah, ritualnya bagus sekali, dia soleh, tapi tidak muslih. Muslih itu kan memperbaiki sekitarnya, dan Muhammadiyah di situ. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh jawaban dari persoalan mereka, disitulah Muhammadiyah harus hadir. Lah, yang repot itu kan kita sekarang menemukan pertanyaan apa yang kudu dijawab di masyarakat. Masyarakat sekarang butuh apa? Itu yang harus dijawab oleh Muhammadiyah. Kalau dulu zamannya Yai Dahlan, masyarakat butuh sekolah. Karena zaman itu orang sekolah sedikit sekali. Kalaupun ada, itu pun yang di pesantren. Pesantren pun tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang itu nanti bisa digunakan ketika bermasyarakat. Contoh, ketika sudah merdeka, yang menduduki posisi-posisi di pemerintahan ya bukan anak-anak pesantren zaman itu, karena memang
teknis-teknis pemerintahan kan tidak banyak diajarkan. Akhirnya yang ketika kita merdeka, yang menjalankan pemerintahan kan kita. Tapi yang berpendidikan Barat, berpendidikan Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Akhirnya pada kurun waktu itu kan umat Islam tetap terbelakang meskipun sudah merdeka. Terus yang ketiga terkait dengan hukum Allah. Islam itu sempurna, tinggal cara kita menemukan dasar dalam menjawab persoalan kehidupan kita. Karena ayatnya kan hari ini aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama Islam sudah sempurna. Dapat tahu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di Quran hadis bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya kita belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih untuk mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang kita yang keempat, berjuang. Jadi menurut Muhammadiyah, berjuang fi sabilillah itu tidak terbatas pada hal-hal yang kita yakini selama ini. Allahu Akbar, bom. Itu katanya jihad fi sabilillah. Guyonannya Ustaz Adi Hidayat ketika ada bom Tamrin ditanyai, Ustaz, bagaimana dengan jihad di jalan Tamrin? Kata Ustaz Adi, setahu saya kalau jihad itu bukan di jalan Tamrin, tapi di jalan Allah. Jadi Muhammadiyah tidak mengambil jalan itu. Karena apa? Definisi yang diyakini oleh Muhammadiyah bahwa usaha menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam supaya agama Islam ajaran-ajarannya itu berdampak pada masyarakat, dan cara kita memperjuangkan itulah jihad fi sabilillah. Jadi ada korelasinya dengan mukaddimah yang kedua. Kalau mukaddimah yang kedua, hidup itu bermasyarakat, bagaimana peran kita di situ? Dan saat kita berperan di masyarakat, kalau kita niati untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan itu didasari pada ajaran Islam, itulah jihad fi sabilillah. Kalau jadi pertanyaannya gini, Pak, yang ngurusi masjid itu jihad fisabilillah enggak? Yang ngurusi masjid itu jihad fisabilillah. Yang ngurusi anak miskin supaya bisa sekolah itu jihad fisabilillah apa enggak? Lah kok gak Allahu Akbar belas, Pak? Kalau Allahu Akbar. Yang membebaskan orang dari rentenir itu jihad fisabilillah enggak? Sementara kehidupan kita dipenuhi oleh masalah-masalah seperti itu. Dan kita terjebak pada rutinitas yang tidak bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat itu. Di tempat saya itu ada tukang masak. Jadi di masing-masing tempat yang kita ini itu ada OB atau tukang masak. Tempo hari ngajukan pinjaman ke kantor. Tumben banyak pinjaman, saya tanya. Loh, kok pinjamannya banyak? Tumben. Kata dia, akhirnya cerita, selama ini tuh saya utang benar. Terus yang saya bayar bulanan itu tidak mengurangi pokok, tapi hanya bunganya saja. Dan itu sudah berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Itu per bulan 250. Terus dan yang sampai pinjam itu mau buat apa? Ya untuk membayar pokoknya. Ya udah saya sisih. Di masyarakat tidak banyak sekali yang seperti itu. Banyak. Karena memang itulah sistem ekonomi yang mudah diakses. Kita mau ke bank ditanyai macam-macam nggak, Pak? Agun. Punya tanah apa enggak? Punya sepeda motor, BPKB apa tidak?
punya ini apa tidak. Dan itu di sekitar kita, kita lihat aja betapa banyak yang seperti itu. Dan itu yang melirik sedikit sekali. Berjuang di jalan itu yang melirik sedikit sekali. Dan itu kondisi nyata di kita. Kondisi nyata di kita. Padahal di ajaran Islam kan apa? Riba haram kan? Tapi masyarakat kita terjebak pada hal yang seperti itu. Makanya ada cerita orang Yahudi itu ketika Holocaust di Jerman dan Eropa Timur itu dibunuh banyak sekali kan. Itu bukan karena apa-apa. Salah satunya karena mereka itu dibenci masyarakat sekitarnya karena riba tadi. Ngutangi sekian balik sekian, ngutangi sekian balik sekian. Jadi ketika sudah memuncak bencinya luar biasa itu, ditambahin dari Hitler yang jumlahnya 8 juta berkurang jadi tinggal 2 juta saja. Yang sekarang disebut antisemitis. Jadi apa? Hal-hal seperti itu juga perlu kita perjuangkan. Kalau peranatanya bisa macam-macam. Kalau kita di masyarakat ada enggak apa bidang di masjid yang sekitar itu bisa diselesaikan. Katakanlah jamaah kita, di internal jamaah kita saja. Barangkali ada yang tanya. Kalau dulu zaman Abdurrahman bin Auf itu setiap bulan itu matur ke Nabi mohon izin saya tak pengumuman di masjid. Kata Nabi, mau pengumuman apa? Pengumumannya itu 3. Yang pertama, yang ada anak yatim, siapa di sini? Dikasih. Yang kedua, yang pengen modal kerja di sini siapa? Dikasih. Yang terakhir, siapa yang punya hutang di sini? Itu Abdurrahman bin Auf. Setiap bulan. Dan itu kan tamparan untuk kita sebetulnya. Kita jangan mengurusi hal-hal yang seperti itu, padahal itu kondisi real di masyarakat. Makanya hal-hal seperti itu jangan takut, Pak. Tidak disebut jihad fi sabilillah. Jangan takut tidak disebut jihad fi sabilillah. Karena jihad fi sabilillah tidak kaplingnya orang tertentu saja. Tidak kaplingnya orang tertentu. Makanya PP Muhammadiyah terkait Palestina kan pernyataan sikapnya jelas. Jangan terbawa hoax. Gunakan saluran-saluran yang formal. Karena dulu kan banyak cerita. Akhirnya ada yang mobilisir berangkat ke sana secara fisik. Di sana tempur habis-habisan karena dianggap itulah satu-satunya jalan untuk jihad fi sabilillah. Padahal masalahnya di Palestina itu apa? Ya, yang satu negara resmi, yang satu tidak negara resmi. Loh iya Pak. Kan ada presidennya Palestina itu. Palestina itu belum diakui sebagai negara resmi PBB. Belum. Jadi masih setengah negara. Nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan Pak Rizal? Sampai kapan? Sampai bapak ibunya dan bidannya Israel mau mengakui. Karena di dunia ini kan banyak yang punya hak veto kan. Kan PBB itu anggotanya sekitar hampir 200 lah. Yang punya hak veto itu kan 5 atau berapa? 5. Kalau orang 5 ini gak setuju ya Pak, apapun yang diusulkan oleh 150 sisanya itu gak diakui. Dan masalahnya semua negara sudah, banyak negara lah, mayoritas 2/3 negara itu mendukung Israel sebagai negara penuh, tapi diveto sama Amerika, diveto sama Rusia, diveto sama Inggris, diveto sama Prancis, diveto sama Cina, sehingga tidak menjadi negara resmi. Jadi di sana itu ya duduk gitu, tapi belum diakui sebagai negara resmi. Jadi yang kedua, jadi berjuang kita itu harus didasari pada keimanan, Pak. Soalnya kalau tidak iman, nanti kemana-mana arahnya kita, Pak.
Nih misalnya ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi perjuangannya bagus sekali. Kan banyak kan filantropi sekarang itu, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Ya bagus lah, bagus. Cuman kalau kita itu yakin bahwa Allah, bahwa hari akhir itu ada, dasar kita berjuang itu harus karena keimanan, karena keimanan. Dan tidak boleh ada satupun kegiatan di Muhammadiyah yang keluar dari jalur ini, Pak. Keluar dari jalur jihad fi sabilillah. Dan yang lagi ngetren sekarang ini kan soal pemberdayaan masyarakat. Kalau soal pendidikan, tak pikir sudah tuntas lah Muhammadiyah. Soal kesehatan, ya alhamdulillah kita punya banyak rumah sakit, masjid banyak. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat kita yang masih kurang. Pemberdayaan masyarakat kita yang masih kurang. Kita yang masih kurang. Kita harus akui itu karena memang kita jarang menyentuh pada hal-hal yang seperti itu. Padahal realisasi dari ajaran Islam itu kan itu. Supaya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu apa? Masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Apakah masyarakat kita sudah sejahtera? Belum. Tantangan kita masih banyak sekali. Dari sisi ekonomi, kita masih ketinggalan banyak sekali. Makanya ketika kita berjuang, didasari sama keimanan, Pak. Dan Muhammadiyah ada di situ. Dan yang paling penting lagi, bahwa berjuang di dalam Muhammadiyah itu pasti banyak godaan, Pak. Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kira kita ketika berjuang itu dibiarkan oleh Allah tidak digoda, tidak diuji. Bahkan semakin keras perjuangan kita, godaannya semakin keras juga. Kata Pak Yai itu, kalau sekelas kita, Pak, yang goda ya Pak prajurit biasa, prajuritnya kopral biasalah. Tapi ketika kita pada level yang berjuangnya itu luar biasa, setan yang disuruh menggoda itu juga yang tingkatannya luar biasa juga. Kemarin saya ketemu dengan sesepuh di Pabean Cantian. Dia punya mantu di Singapura. Anaknya keterima di Al-Azhar. Pesannya saya masih ingat sampai sekarang. Anakmu hati-hati, anakmu pinter. Maka yang goda anakmu pasti setan yang pinter. Pasti setannya lebih pintar. Nah, kalau kita digoda biasa-biasa saja, ya berarti kita kualitasnya biasa-biasa saja. Kualitasnya biasa-biasa saja. Kan setan kalau menggoda itu kan banyak tahapannya. Digoda tidak mengerjakan. Ono sholat, kita digoda tidak mengerjakan, Pak. Ono antan suwi, komatik suwi. Ono komat katut. Sing ngatasi patang rakaat iku suwi. Ana budal tamu teko. Wis ra sida jamaah. Ra sida jamaah. Kadang lolos bismillah budal, Pak. Setan goda lagi, Pak. Iki ganteng awakmu dina iki. Gak ono sing salat maneh kecuali awakmu iki nang masjid iki. Jos pokoke. Bayangkan sampai segitunya sholat. Setan itu menggoda kita. Itu godaan dalam internal kita. Godaan di eksternal juga gitu. Godaan di eksternal juga gitu. Makanya berjuang diuji itu satu timbangan. Jadi kalau kita kan ada ayat itu. Wa man jahada fina lanahdiyahum subulana. Orang yang berjuang kami pasti akan aku tunjukkan jalan-jalannya. Maksudnya keberhasilan orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami itu akan kami tunjukkan jalannya.
Berarti mafhum mukhalafahnya kata orang usul fikih. Berarti kalau kita belum berhasil, berarti kesungguhan kita belum. Kesungguhan belum. Jadi kalau orang usul fikih memahaminya seperti itu, namanya mafhum mukhalafah. Allah itu akan kasih kita jalan kalau kita bersungguh-sungguh. Berarti pemahaman kalau di ilmu hukum itu apa? Kontrarionya. Berarti kalau jalan itu belum ada, berarti kesungguhan kita belum ke sana. Belum ke sana. Jadi kalau Allah belum menunjukkan jalan-jalan, berarti cek kesungguhan kita berjuang. Tapi ingat, ketika berjuang pasti ada godaan, Pak. Pasti ada godaan. Gak ono sing mulus. Oh, sekelas Nabi aja digoda, apalagi kita. Yang goda Nabi kelasnya kayak apa, Pak Tomo? Loh, ya luar biasa, luar biasa. Jadi apapun yang kita maksudkan, perjuangan apapun yang kita maksudkan, agar masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa terbentuk, itulah jihad fi sabilillah. Apapun itu. Apapun itu. Yang ahli politik silakan lewat jalur politik. Yang ahli ekonomi silakan. Yang bisanya jualan silakan. Yang bisanya pemberdayaan masyarakat silakan. Pak Tomo aku gak iso lapo-lapo. Pasti ada satu hal yang kita bisa. Pasti ada satu hal yang kita bisa. Pasti. Kalau kekuatan kita di jaringan, gunakan jaringan itu untuk jihad fi sabilillah. Pasti. Karena tipe manusia itu ada dua. Tipe qaidun sama tipe mujahidun. Di Al-Qur'an itu. Tipe qaidun gini. Saya, Pak, sebelum umur 40 tahun. Saya itu ya kerja pulang. Meskipun pekerjaan saya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Gak tahu ngurusi masjid, gak tahu ngurusi persyarikatan. Itu sampai usia 40 tahun. Terus suatu saat saya sowan ke Pak Yai. Terus lapo saiki le awak mulai. Kalau manggil saya itu kadang Bung Tomo, kadang le. Nggih ngeten iki. Lho, lah kok ngono tok. Lah kapan berjuangnya? Saya saat itu terus berpikir, ya berarti mati kita kalau gak berjuang. Kalau kita hanya bekerja, pulang, nafkahi anak istri, ya itu baik, Pak. Cuman kita mau meninggalkan legacy apa? Kita mau meninggalkan jejak apa untuk kehidupan kita, terutama. Dan untuk meninggalkan amal jariah di belakang kita. Jadi pikirkan masing-masing kita mau berjuang di jalan Allah ini melalui apa. Karena kalau orang kok itu enak, Pak. Budal kerja mulai turu, guyon be anak, mari turu, sesuk budal kerja maneh. Oh no, terus itu enak, Pak. Cuman apakah hidup kita itu sebatas itu saja? Sebatas itu saja. Lah mujahidunnya kapan? Jadi saya akui itu. Dulu itu saya gak kepikiran untuk ngurusi persyarikatan, gak ngurus itu. Ya kadang-kadang memang kita ditemukan pada sesuatu yang titik balik itu, Pak. Ya mungkin ketemu seorang, ketemu dengan guru kita, ketemu dengan itu. Makanya salah satu pesan yang saya baca di Gontor itu, Pak ya. Pokoknya kalau lulus dari sini jadilah guru. Jadilah guru. Guru apapun. Dan itu yang memang diterapkan. Ojo wedi ra iso mangan. Sing penting salatmu penuh. Ojo wedi ra mangan. Kadang kita kan takut sekali, Pak, nggak bisa makan nafkahi anak istri. Pak berjuang kabeh. Lah kok terus nyari nafkahi kapan? Nafkahi kapan? Jadi jihad fisabilillah itu dimaknai oleh muqaddimah, oleh kita yakini bahwa apapun usaha kita
untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itulah jihad fi sabilillah. Dan kita yang bergerak di Muhammadiyah, jangan sampai ada gerakan-gerakan kita yang keluar dari itu. Karena ketika kita keluar dari itu, ya sudah, buyar Muhammadiyah. Buyar Muhammadiyah. Karena memang kita di Muhammadiyah itu visi kita ke situ. Visi kita ke situ. Ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjut ke mukadimah yang ke-5? Jadi apa yang selama ini kita masih tipenya qaidun. Qaidun itu bahasa Arabnya artinya duduk. Duduk-duduk santai, mulai kerja ngopi. Mari ngono delok TV turu. Sesuk tangi kerja budal maneh mulai nyangkruk turu maneh. Iku qaidun, Pak. Qaidun. Kalau orang mujahidun mulai mampir tok. Mulai mampir tok. Budal maneh. Jadi kita mau tipe yang mana? Qaidun atau mujahidun? Mujahidun. Dan idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Ketika kita meninggal, amal kita terputus kecuali 3. Dan hasil dari kita mujahidun adalah amal jariah. Nah, kita mau meninggalkan legasi amal jariah apa tidak? Bisa jadi kita sedikit sekali. Ada orang yang bergerak bersih paku tur jalan. Jihad fisabilillah. Konsisten di situ. Ada yang viral di TV-TV itu jeglongan dalan tambal dhewe nggih duwite dhewe budal maneh. Enggak viral, enggak paten jarene orang. Yang penting aku melakukan ini. Nah, kita mau mengerjakan sekecil apapun jihad fisabilillah, pilih yang sesuai dengan kita. Pilih yang sesuai dengan kita. Kalau kita wis pak ngene enak santai. Ya repot kan. Karena pasti berbeda antara qaidun dengan mujahidun. Kalau mujahidun berjuang sungguh-sungguh di jalan yang kita yakini itu memang dalam kapasitas kita. Yang guru silakan. Yang takmir, yang punya kemampuan tulis menulis, gunakan itu. Yang punya jaringan banyak, yang apa toh aku iso cuma nyapu dalan, enggak apa-apa. Karena tidak banyak orang yang menekuni itu. Dulu Pak Rizal cerita ke saya terkait Pak Najih almarhum, mengumpulkan orang-orang sekitarnya, dia ngepul hasil nelayan, terus dibuat sebagai produk tertentu dan dijual. Itu kan akhirnya masyarakat sekitarnya kan berdaya. Oh pokok ngono iku terus diarani jihad fisabilillah. Jadi dimensinya banyak sekali. Dimensinya banyak sekali. Yang bergerak di bidang politik, yang senang silakan. Yang penting tujuannya itu tadi. Menjunjung tinggi, menegakkan ajaran Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Itu nanti di mukadimah yang ke-7. Biar nanti mukadimah ke-7-nya enggak ketinggalan. Senengane lompat-lompat. Pripun monggo. Nggih, monggo. Di masjid ini ada ketika ada masjid tenaga keamanan yang meninggal. Nggih. Ada yang datang menawarkan diri untuk keamanan. Untuk pakai kamu nonton tanda ya. Tanda kan jamaah itu apa sebenarnya? Oh. Itu aja ya. Sampai sekarang istiqomah. Istiqomah. Cuma itu dia. Dia bisa proses ketika ibadah. Alhamdulillah. Jadi sekecil apapun, bahkan kata hadis imatatul adza anit thoriq shadaqah. Menghilangkan adza yang membuat orang terganggu di jalan, shadaqah. Ini kayak paku.
Gronjalan. Kita malah seneng kayak gronjalan baru. Itu kan kearifan lokal Indonesia, tidak ada itu. Itu kalau di bahasa Inggris kan tidak ada itu polisi tidur itu apa bahasa Inggrisnya. Jadi ceritanya orang betul sekali. Jadi yang kita bisa apa kontribusikan itu bagian dari jihad kita. Ada orang yang bisanya atau mau wis aku iki tiap Jumat iso ngekei sego sekepel. Jadi ada gerakan itu di Surabaya itu tiap Jumat sego sekepel sama air minum ini. Dia nggak bisa membagikan. Akhirnya ada komunitasnya itu, Pak. Ya sebaiknya dia 1-2 bungkus dia terima. Dari yang lain dia terima bagian. Di orang-orang yang di jalan-jalan itu yang sepertinya tidak punya rumah. Itu di sekitarnya stasiun Semut itu kan banyak orang kalau malam tidur di emperan toko-toko itu, Pak. Saya nggak bisa bayangkan tidur di rumah aja. Kadang nyamuknya akeh, kadang panas. Bayangkan kalau orang-orang tidur di emperan toko-toko kalau malam. Yes, tidurnya nggak bisa sembujung, Pak. Yes, melungker itu. Dan itu banyak di Surabaya, Pak. Coba kalau malam itu jenengan keliling-keliling. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu. Kalau di sini ya nggak terlihat. Nggak terlihat. Tapi kalau kita di protokol-protokol itu, malam itu kadang-kadang becaknya ditaruh, gelar kardus, nggak tidur. Saya tanya, kalau mandi di mana, Pak? Di Pabean itu ada masjid namanya Darussalam. Itu buka 24 jam. Bukan karena nggak ada pagernya. Tapi memang masjid itu sejak dulu dipakai orang yang mobile itu, yes mandinya di situ. Terus tidur untuk ngeluk geger itu di situ. Itu 24 jam buka, Pak. 24 jam buka. Dan memang ada karakter-karakter masjid seperti itu yang dekat-dekat dengan pusat kota. Kalau saya lihat, itu di belakang Kapasan juga itu ada. Masjid yang pegawai-pegawai Kapasan yang luar kota, katakanlah orang Lamongan, orang Tuban, Jonegoro. Itu kalau istirahat siang di situ, mandi, makan di situ, nanti balik lagi kerja. Terus kalau malam tidur di situ, nanti Sabtu Ahad dia pulang. Itu ada masjid yang seperti itu karakternya. Dan kita mau memilih jalan mana untuk kita berjuang, silakan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kita masing-masing. Silakan, apapun itu, cari yang kira-kira bisa kita lakukan, apapun, apapun. Monggo, yang lain. Jadi paling enggak pulang dari sini kita punya bayangan apa yang harus kita lakukan. Jadi hidup itu tidak sekedar, kata Buya Hamka kan keras sekali itu. Kalau hidup sekedar hidup, keras kan kata-katanya, keras aja hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, apa itu kata-katanya saya lupa. Keras sekali Buya Hamka. Jadi artinya apa yang ingin disampaikan oleh Buya Hamka? Berjuanglah, karena itulah yang membedakan kita dengan hayawan. Hayawan itu gak mikir apa pokoknya mangan turu. Lah bedanya kita dengan hayawan kan perjuangan itu. Perjuangan itu. Kalau hidup sekedar hidup, ya hayawan itu juga hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar makan, yang hayawan juga gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Perjuangan yang akan kita pilih sebagai bekal kita. Bekal kita. Selanjutnya, yang kelima. Ini sudah mulai, kalau 1 sampai 4, itu citra idealnya Muhammadiyah, Pak. Tauhid, hidup itu bermasyarakat, agama Islam itu agama yang sempurna, kita nyari dasar-dasar semuanya di situ, sumber-sumbernya. Terus hidup itu harus berjuang. Lah sekarang ini bagian dari strateginya. Kalau yang 1 sampai 4 itu idealnya. Sekarang strateginya. Apa strategi pertama? Ittiba pada Nabi. Pak Tomo, piye carane ittiba Nabi? Yang khatam sirah nabawiyah sinten?
Itu ada kitab kecil sekali, saya dulu di pesantren, namanya Khulasah Nurul Yakin. Tipis sekali. Itu diajarkan di kelas sanawiyah. 1, 2, 3. Itu Khulasah Nurul Yakin itu 3 jilid. Karena namanya Khulasah, ringkasan-ringkasan. Dari kitab yang namanya Nurul Yakin. Itu sirah versi pesantren yang paling mudah untuk dipahami. Jadi mulai zaman Nabi sampai perang-perangnya Nabi itu, bagaimana kehidupan sehari-harinya Nabi. Kan Nabi itu digambarkan itu pribadi yang komplit kan? Yatim piatu, ngenger nang pamane, terus berdagang, menikah dengan saudagar kaya, terus terkenal dengan sebelum jadi Nabi Al-Amin, tapi malah ketika menjadi Nabi diarani Majnun, gendeng, tukang sihir. Lah kok iso ya? Karena itu. Itulah godaannya orang berjuang. Apalagi kita yang salahnya masih banyak. Ketika kita berdakwah, alah ngomong tok iso tak nglakoni. Makanya orang kita itu sering salah pegang ayat. Saya ingat pidatonya Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita itu salah pegang ayat. Seharusnya yang pegang ayat kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun itu dai-nya, bukan yang didakwai. Tapi orang sekarang yang pegang ayat itu dai-dai apa? Yang didakwai. Akhirnya kita kan minder. Oh iya ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang pegang hadis itu kita. Bukan yang kita beri. Repot salah pegang ayat kita. Jari pengemisnya, Pak, ya tuh ulia khairum min yati sufla. Oh iya ya. Oke. Padahal seharusnya kan yang pegang ayat itu kita. Orang yang memberi harusnya yang pegang ayat itu. Tapi justru yang pegang ayat mereka yang nggak punya itu. Jadi kita seolah-olah ditodong. Pak, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah loh Pak. Ayo kasih sekarang. Jadi Kiai Haji Zainuddin MZ itu bilang gitu. Kita itu hidup kadang salah pegang ayat. Kita sebagai mujahid ini kabura maqtan indallah. Wedi kita Pak kasih dakwah wong kita belum sempurna. Tapi apa kata-kata Gus Baha? Wis gak usah dirungokno. Nek kabeh dai wedi ngomong sing bener meskipun kita belum sempurna. Ya itu bagian dari kesempurnaan itu. Kita ada berproses. Jadi ojo gampang ngelokno pendakwa Pak nggih. Iso ta nglakoni. Berarti kita bagian dari orang yang salah pegang ayat. Wis biarin. Karena dengan proses itu pendakwah itu akan memperbaiki dirinya. Karena kalau semuanya orang diam gara-gara takut kabura maqtan. Ya wis gak ono sing munggah nang kene, Pak. Terus apa sing munggah nang kene iki? Jamaah ngomong, "Pak, kabura maqtan lho, Pak. Hati-hati." Jadi jangan salah pegang ayat. Jadi kehidupan Nabi itu contoh ideal. Lah bagaimana kita mau mencontoh Nabi wong kita nggak pernah baca sirahnya Nabi? Sirah yang paling kecil aja nggak pernah kita baca, apalagi sirah yang tebel-tebel. Jadi kayaknya itu di masjid-masjid Muhammadiyah harus ada ini Pak, kajian sirah. Ada itu buku bagus. Mengapa Nabi berperang? Kadang-kadang kan kita selalu salah paham kan. Nabi itu berperang dikira memang agresif. Itu ada penjelasannya kenapa Nabi berperang itu ada. Ada juga buku fikih sirah. Jadi setiap perjalanan Nabi itu dijelaskan hikmahnya sehingga kita bisa meniru. Fikih sirah itu ada. Karena apa? Karena dengan mempelajari itu kita jadi tahu Nabi itu melakukan A, B, C itu asal dasar apa, dampaknya seperti apa, gangguannya seperti apa. Karena Nabi itu contoh real pejuang. Contoh real pejuang. Apa kok Nabi karena dekat dengan Allah terus ora diantemi wong? Kita kan lihat di Taif itu.
sampai lari terbirit-birit itu. Sampai bersedi pohon, terus sampai malaikat itu datang menawarkan bantuan yang sangat keren sekali. Kalau kita jadi nabi itu mungkin, apa yang tawarkan? Apa gunung sebelah itu tak angkat, tak ceblok nang wong sing kurang ajar itu tapi. Dari nabi, ojo. Malah didoano Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkan kaumku karena mereka enggak ngerti. Coba mereka ngerti enggak mungkin koyo ngono. Ono Pak sing koyo ngono saiki. Bayangkan nabi koyo ngono. Sampai malaikat gunung itu nawari, Pak. Mau tak angkat lagi. Ceblokno mereka itu di Taif, Pak. Taif seperti itu. Lah kalau nabi saja masih dapat godaan, tantangan, hambatan yang seperti itu, apalagi kita yang secara pribadi enggak sempurna. Kesempurnaan itu jauh dibandingkan nabi. Tapi aja minder, Pak. Goro-goro aku gak sempurna, Pak. Piye caraku berjuang? Lah kalau nabi memang harus contohnya bagus, Pak. Harus sempurna memang contohnya nabi. Tapi itu aja masih butuh 23 tahun loh, Pak. Masih butuh 23 tahun kebalik, maaf. 23 tahun. Nek bayangan kita kan nek nabi sing ngomong kan sak-saknyet. Tadi Nabi Nuh berapa tahun? 800 tahun lebih. Itu umatnya 40, Pak. Berarti 10 tahun umatnya mek siji. Kita kira-kira kita kalau yang berdakwah gitu mutu enggak? 10 tahun berdakwah ngalor ngidul. Mek oleh wong situ tok. Buyar wis. Buyar. Jadi kita yang sudah mengazam diri kita, sudah menginginkan diri kita sebagai pejuang, tiru Nabi. Makanya ketika dulu nonton film ya, nonton film, nek wis pegel berjuang di dalam Islam, bacalah sirah. Tapi nek wis pegel berjuang di dalam Muhammadiyah, lihatlah film Sang Pencerah. Jadi kalau kita merasa lelah berjuang, memperjuangkan agama ini, eling-eling Nabi kaya apa lelahnya. Kita diembargo ekonomi kaya Nabi ngono. Misalkan kita kumpul di sini, ini terus sebelah-sebelah itu ngembargo kita semua. Wis aja dodolan nang kono. Ojo ngedoli iku. Ojo kei pekerjaan. Ojo reken, ojo jamaah nang kono. Bisa nangis geru-geru. Nangis geru-geru. Jadi godaan terhadap kita, perjuangan yang kita lakukan belum apa-apanya Nabi, tapi ya memang harus berjuang, harus berjuang. Sebagai apa? Contoh ya memang Nabi. Karena yang dilakukan Nabi itu sungguh-sungguh ikhlas, tanggung jawab, penuh kesabaran dan tawakal. Ketika zaman Nabi kan yang di Madinah, yang Yahudi kan tetap Yahudi. Tidak semuanya terus jadi Islam kan? Ya, Yahudi tetap Yahudi, yang Nasrani tetap Nasrani. Tidak semuanya terus jadi Islam. Makanya dengan kita mempelajari sirah Nabi, makanya kata Yai Dahlan, tak jengani Muhammadiyah. Supaya apa? Ketika kita berjuang, kita tafaul, kita gantungkan, kita imajinasikan bagaimana perjuangan Nabi waktu itu dan kita aplikasikan ketika kita berjuang memperjuangkan agama ini melalui Muhammadiyah. Pasti soro, pasti sulit, hasilnya tidak sadek sanyet. Terus apa lagi, Pak? Ya banyak yang lain. Godaannya banyak. Godaannya banyak. Ya, monggo. Ada pertanyaan?
Dan kalau di Muhammadiyah itu ada istilah umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah itu yang kita dakwai. Minimal akhirnya itu dakwah kita. Jadi ibaratnya ini, kita punya bis. Bis ini kita mau jalankan, kita ngajak orang naik bis kita. Yang di luar-luar itu namanya umat dakwah, kita ajak naik. Tapi nek gak iso, minimal mereka gak musuhi. Gak musuhi apa, Pak? Gak ngelempari bis kita dengan batu. Tapi kalau mereka memusuhi kita, ngelempari bis kita dengan batu, itu yang harus kita dakwai. Supaya minimal tidak memusuhi. Syukur-syukur nek gelem lebu bis kita. Lah yang di dalam bis itu piye carane dadi penumpang yang apik. Jadi nek wis nerimo ajaran Muhammadiyah, ajaran Islam, ya diajari carane piye salat sing bener. Carane berjuang sih. Ojo digabung, Pak. Ini umat dakwah atau umat ijabah dicampur dari siji. Ya kalau ini sudah di dalam, seperti ini kan umat ijabah semua. Wis ngerti kabeh. Gak mungkin beronggali bisa Muhammadiyah. Lah yang di luar-luar sana itu namanya umat dakwah. Yang belum mengerti kita. Kita buat mengerti, syukur-syukur gelem masuk, minimal gak musuh. Itu target kita. Target kita seperti itu. Kalaupun tidak mau masuk, tidak mengerti, penting gak musuh. Jadi aja ndelek musuh. Aja malah nambah musuh. Aja malah nambah musuh. Seperti itu. Ya ada? Lanjut ya? Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berorganisasi kita sebagai insan manusia itu kadang punya ego dalam berorganisasi bermuamalah itu satu lepas dan kita punya pegangan ya kita terus bagaimana menyikapi jika mana ada macam atau perbedaan yang muncul di dalam terkait ibadah atau terkait menjalankan organisasi. Oh gitu. Oke, supaya tidak salah persepsi. Kalau rumusnya di sini, Pak, wa amruhum robainahu. Jadi makanya organisasi itu karena langsung masuk ke yang keenam kayaknya kita. Langsung masuk ke yang keenam. Jadi prinsip berorganisasi itu kan musyawarah. Musyawarah. Dan kadang-kadang Pak mentok Pak musyawarah itu piye carane? Kadang-kadang yang kita ajak musyawarah itu Kang, kita wis gemes ngono. Gemes. Ya wis. Ya memang satu-satunya jalan memang hanya musyawarah, Pak. Satu-satunya jalan. Karena apa? Karena ini kan organisasi milik bersama. Kita gak bisa mengakuisisi. Paling suwi kan ya 10 tahun, Pak. Ngurus organisasi. Paling suwi 10 tahun. Hah? Lebih ya. Jadi apa? Di jalan kita masing-masing banyak jalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau pada saatnya kita gemes sekali, yes, kan kita sudah lepas dari tanggung jawab untuk bermusyawarah itu. Bermusyawarah. Oh jangan-jangan kita ego itu kadang-kadang masuk godaan setan, Pak. Masuk godaan setan. Karena ego kan kita merasa bahwa yang kita yakini itu satu-satunya yang benar. Jangan-jangan seperti itu. Yang kita yakini kadang-kadang dikipas-kipasi. Pendapatmu sing paling bener dhewe, sing liyane salah. Kabeh. Itu. Jadi godaannya berorganisasi seperti itu. Godaannya.
Jadi namanya orang pikirannya banyak, satu petarangan ini kadang-kadang ono sing blonteng, ono sing lorek, ono sing iku. Pikirannya juga pasti lain-lain. Wah, jangan-jangan orang yang nggak kita kenal ya dalam satu organisasi. Kadang suami istri kadang-kadang pikiran yang kanan, pikiran yang ngalor. Lebih cara nih banding kadang-kadang ya musyawarah iso nih kayak iso ya wes meneng-menengan. Meneng-menengan. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi yang sing bendino gak ketemu, sing gak turu bareng, sing gak saoma. Wong sing saoma bendino ketemu, mangan ya sering bareng. Apa podo pikirane? Apalagi yang kita satu organisasi yang kadang-kadang kita tidak kenal karakternya, yang tidak kenal sifatnya. Ya, makanya rumusnya ya syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Cuman mekanismenya seperti apa ya itu sebagaimana karakter masing-masing organisasi. Apakah ada mekanisme musyawarah yang ditetapkan? Seperti itu. Semoga membantu Pak Parsa. Oke Bapak Ibu, kita ke mukaddimah yang ke-6 ya. Kita memang target hari ini kita selesaikan mukaddimah supaya gambaran kita bahwa organisasi kita ini seperti apa sudah ada bayangan. Kata Yai Dahlan, berorganisasi itu wajib. Saya lucu Pak. Ketika kan di soal kemuhammadiyahan itu ada salah satu pertanyaan. Berorganisasi itu hukumnya apa? Ada sunnah, wajib. Saya ngasih tahu anak saya, ya berorganisasi itu hukumnya apa? Tak jawab wajib. Mari ngono gurune kandhanono ayamu, hukumnya sunnah. Jadi saya diprotes sama gurunya. Nah, saya yakini mukaddimah seperti itu ya Pak. Berorganisasi itu hukumnya wajib. Tapi di teks kemuhammadiyahan, buku kemuhammadiyahan, ketika anak saya jawab wajib, diprotes sama gurunya, kandhani ayahmu. Hukumnya itu sunnah. Jadi kata Yai Dahlan yang kita sampaikan di awal tadi bahwa berjuang untuk menegakkan agama Islam itu termasuk jihad fisabilillah tidak akan pernah tercapai kalau tidak berorganisasi. Maka berorganisasi itu hukumnya wajib. Karena apa? Ada kaidah fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka itu wajib. Misal, pengen menegakkan, pengen ngajak orang sholat, maka membuat masjid, itu hukumnya wajib. Soalnya apa? Kalau tidak ada masjid, sholat berjamaah itu tidak sempurna. Kita memperjuangkan Islam sendiri-sendiri susah, Pak. Susah. Maka kalau memperjuangkan Islam itu lebih sempurna dengan menggunakan organisasi, maka organisasi itu hukumnya wajib. Karena organisasi itu alat perjuangan. Nek ijen-ijenan piye Pak Tomo? Ya gak apa-apa nek iso. Bisa gak kira-kira? Main bola ijen. Kayak gendeng. Nek bekelan iso Pak Ijen. Tapi ono guling enggak bekel itu. Wong kita kadang berorganisasi aja kadang hasilnya tidak sesuai harapan, apalagi tidak berorganisasi. Jadi itu yang diyakini oleh Kiai Dahlan. Makanya saat itu Kiai Dahlan membentuk organisasi. Karena yang diyakini oleh Kiai Dahlan, kalau tidak berorganisasi, perjuangan kami ini akan berhenti. Misal Kiai Dahlan berjuang Pak ya, sendiri dengan keluarganya. Setelah itu Kiai Dahlan mboten enten. Sedo. Keluarganya tidak ada tertarik meneruskan Kiai Dahlan. Kira-kira sampai sekarang kita bisa mengetahui enggak arah perjuangan Muhammadiyah itu kalau saat itu tidak dibentuk organisasi. Dan menurut Kiai Dahlan, inilah alat perjuangan kita. Alat perjuangan kita.
Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau kita merasa wis Pak Tomo yang penting aku kan sholat. Yang penting aku kalau wae poso ya poso. Ya, berjuangnya di mana? Balik lagi yang tadi, berjuangnya di mana? Lah, kalau pengen berjuang itu lebih terarah, lebih dampaknya lebih masif, memang harus melalui organisasi. Melalui organisasi. Berorganisasi artinya kita berkumpul, membuat aturan dalam organisasi yang disepakati bersama, tapi terutama adalah visi misinya. Kita mau kemana ini organisasi ini? Itu yang paling penting. Dan salah satu yang kita yakini, ya Muhammadiyah ini. Salah satu yang kita yakini. Dengan berbagai variannya, dengan berbagai hal yang... Kan kita baru baca Muqaddimah ini Pak. Belum baca yang lain, khitohnya, belum baca matan keyakinan, belum baca pedoman islami, dan lain sebagainya. Ini baru Muqaddimah. Tapi insya Allah kalau kita bacanya dengan apa pelan, kita maknai, insya Allah kita paham lah. Muhammadiyah itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Dan Kiai Dahlan bilang sejak awal, saya sering cerita. Ketika Muktamar, saya agak lupa tahun berapa, itu ada usulan dari Kiai Haji Agus Salim agar Muhammadiyah ini berubah menjadi partai politik. Ada, ya nggak tahu, nanti bisa dikonfirmasi. Sampai Kiai Dahlan gebrak meja. Gebrak mejanya apakah keras apa pelan, tapi ada istilah gebrak meja. Karena sejak awal memang organisasi ini dibentuk dalam bidang sosial kemasyarakatan. Tidak ada keinginan satupun untuk merubah organisasi ini menjadi organisasi politik seperti waktu itu kan ada SI, Syarikat Islam. Karena di masa-masa itu kan SI luar biasa. Jadi karena yang diyakini oleh Kiai Dahlan, yang politik silahkan politik. Saya tak fokus ke membentuk masa Islam yang sebenar-benarnya. Karena jalur politik ya memang ada dampaknya, tapi jalur ini juga belum ada yang lirik. Kita bilangnya gitu. Kalau orang politik, terus gak mikir sekolah, Pak. Dia ada partai politik yang mendirikan sekolah. Partai politik yang mendirikan rumah sakit. Yang mendirikan rumah sakit kan rata-rata ormas. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, dan sejenis-sejenisnya. Yang mendirikan sekolah juga itu. Nah, kalau semuanya diarahkan ke perjuangan politik, yang ngurusi umat itu sopo? Yang ngurusi umat itu sopo? Jangan kuwabeh kita, Pak ya. Jadi anggota partai politik. Apa kepikiran anggota partai politik terus berkumpul, iya rek harus sekolahan iki, gak sekolah dah. Enggak kepikiran. GTPA lah. Enggak kepikiran, Pak. Enggak kepikiran. Jadi itulah jalan yang dipilih oleh Kiai Dahlan terkait berjuang di masyarakat itu. Makanya disebut di situ Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Tapi pengantarnya tadi bagus. Tidak netral tapi independen. Muhammadiyah tidak mudah dibawa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita lihat instruksinya saja. Kadang instruksinya kadang tegas, kadang kita menafsir-nafsir, kadang-kadang. Kadang di bawah ini kita menafsir-nafsir, Pak ya. Ini Kiai apa? Pak Haidari mah kemana? Arahnya. Kita kadang tafsir. Makanya disebutkan di situ, hal ini dikarenakan perjuangan dalam kemasyarakatan sudah cukup berat dan mulia. Tidak kalah penting dari berjuang dalam hal politik kenegaraan. Jadi saat itu yang diyakini oleh Kiai Dahlan itu. Makanya banyak Pak, yang waktu rapat itu ya, yang tertarik dengan Haji Agus Salim itu kan orator ulung Pak. Orator ulung. Jadi banyak yang tertarik mengikuti pendapatnya Kiai Agus Salim. Tapi Kiai Dahlan dengan santunnya menyampaikan dasar-dasar. Akhirnya di akhir pertemuan tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani membantah. Cuman saya masih nyari itu Pak. Betul. Kira-kira disampaikan.
Enggak, maksudnya yang disampaikan Kiai Dahlan sampai waktu itu. Saya nyari enggak ketemu-ketemu. Enggak ada transkripnya, enggak ada. Kongres ketiga. Jadi ada cerita itu. Jadi waktu kongres Haji Agus Salim salah satu anggota Muhammadiyah mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik. Makanya disampaikan oleh Kiai Dahlan, Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Karena perjuangan di bidang sosial kemasyarakatan sudah sangat berat. Tidak kalah penting dalam perjuangan soal politik. Dan ingat, ini yang paling penting juga. Muhammadiyah selalu mengindahkan segala hukum, peraturan perundang-undangan, dasar dan falsafah negara yang sah, Pak. Jadi kalau ada apa? Nah, termasuk negara kolonial katanya. Karena memang waktu itu kan membuat Muhammadiyah harus seizin Belanda. Nah, kalau nggak ada izinnya Belanda nggak bisa, Pak, Muhammadiyah berdiri. Kan tidak hanya itu ya. Jadi apa? Muhammadiyah salah satu konsep yang ditelurkan kan Indonesia ini Darul Ahdi. Kesepakatan kita bersama. Wassahadah, dan isilah Indonesia ini dengan hal-hal yang baik. Wes, titik, wis gak ono komai. Titik gak ono komai. Jadi Muhammadiyah nggak mungkin akan ke depannya merubah falsafah sampai membubarkan diri dari Indonesia, mendirikan negara sendiri, nggak mungkin. Karena apa? Negara ini susah payah dibentuk, kesepakatan orang banyak, dan yang penting adalah mengisinya. Makanya perdebatan antara dasar negara antara Islam ataukah kebangsaan, ataukah komunis waktu itu selesai, sudah nggak diteruskan lagi. Dan sudah jadi karakternya Muhammadiyah, hukum-hukum yang ada di Indonesia kita taati. Kalau kita nggak setuju, lakukan judicial review, JR. Itu karakternya Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang nggak betul, kita betulkan. Kalau dulu zaman Pak Harto nggak ada judicial review ya, nggak ada ya. Belum ada Mahkamah Konstitusi. Jadi perjuangnya di DPR, MPR saat proses pembuatan. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban, Pak. Tiap-tiap warga negara, tiap-tiap warga Muhammadiyah. Jadi, itu tugasnya Pak Yai, itu amar ma'ruf nahi mungkar, urusannya Pak Yai, Pak Ustadz, ya aku gak melu-melu. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Monggo. Gak apa-apa, monggo, Kang. Tapi politik itu bagian daripada itu. Ya. Nah, karena terkait kepemimpinan itu banyak menginspirasi seorang pemimpin. Maka ketika misalkan Muhammadiyah tadi ada bidang-bidang tertentu untuk membias pendidikan dan depan Muhammadiyah itu bisa ikut campur di dalam. Ada kaitannya, Pak? Enggak. Oke, saya jawab dulu ya. Memang yang tidak dirubah oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah menjadi partai politik, titik. Tapi Muhammadiyah itu gak ngurusi politik. Kalau politik praktis ikut cawe-cawe sampai gaya partai, sampai mendukung si A, si B, terang-terangan ono surat keputusan Pak Haidar Nasir tanda tangan, Prof Abdul Mukti tanda tangan, jangan harap, Pak, gak mungkin ada.
Tapi apakah beliau-beliaunya itu tidak berdiskusi, tidak melakukan negosiasi, tidak memikirkan umat Muhammadiyah yang baik yang mana? Pasti beliau pikirkan. Dan itu pasti akan disampaikan. Saya nggak tahu apakah nanti terang-terangan apa lewat sinyal-sinyal tertentu supaya kita bisa menangkap, itu pasti disampaikan. Makanya ada inovasi, nggak tahu ini apakah di PP juga ada. Jipolmu itu apakah ada, kan PWM itu yang itu ya. Jadi pemilu yang lalu itu ada inovasi Jipolmu. Ada kader-kader yang di-endorse oleh Muhammadiyah supaya jadi anggota dewan. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Tahun ini kayaknya enggak, ketika ada ideopolitor di PWM, saya tanya ke Mas Abdul, enggak ada ya. Nah, jadi disepakati tidak ada. Cuman memang ada calon-calon tertentu yang di-endorse, baik secara diam-diam atau oleh ya secara diam-diam biasanya. Karena ada kepentingan-kepentingan yang harus diamankan. Seperti itu. Jadi yang pasti Muhammadiyah nggak mungkin jadi partai politik, Pak. Itu yang pasti karena ada hitoh. Nanti kita kapan-kapan belajar hitohnya Muhammadiyah, mulai hitoh Ujung Pandang, hitoh Surabaya, hitoh Denpasar. Nanti kapan-kapan kita belajar. Jadi kita tahu betul bagaimana persinggungan Muhammadiyah dengan partai politik, dengan dunia politik. Itu perjalanannya seperti apa nanti bisa kita baca. Dan akhirnya Muhammadiyah mengambil sikap si A sampai sekarang itu bagian dari proses ketika Muhammadiyah itu berinteraksi langsung dengan politik. Seperti itu. Semoga cukup membantu. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam Muhammadiyah sendiri dan organisasi sendiri itu pasti ada yang disampaikan, ada yang menjadi baik dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi dalam Muhammadiyah ketika kita melihat dalam lingkaran kita sendiri itu ada yang memang mereka itu justru membuat perusahaan-perusahaan terhadap Muhammadiyah walaupun tidak secara langsung, tetapi itu kan terorganisir. Memang dia di dalam Muhammadiyah, tetapi persis apa yang harus kita lakukan dibanding dengan mereka yang di luar, ya. Tak memusuhi kita sudah tidak masalah. Tetapi ini kan bisa di dalam. Bertampurnya malah di dalam. Iya. Itu kan apa yang harus kita lakukan? Dan kita harus bermanfaat itu kan mau tidak mau kan. Kami sampaikan jika kita itu lelah dalam Islam ya kita harus dilengkapi. Jika kita lelah dalam Muhammadiyah kita harus melihat bagaimana perjuangan kita. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita melihat dalam surat Wal Asri itu supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang rugi, dan ini surat menurut penjelasan Pak Rizal ini sebetulnya surat yang lebih lama dijelaskan oleh Yai Dahlan daripada Al-Ma'un. Al-Ma'un 3 bulan, Wal Asri bisa 7 sampai 8 bulan. Di ujungnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Setelah itu tawakal. Karena di ujung yang bagaimana sikapnya Nabi Muhammad ketika berjuang itu yang terakhir tawakal. Tapi yang di depan-depan sudah dilakukan semua. Sudah tanggung jawab, sudah ikhlas. Tapi yang terakhir tawakal. Karena kita nggak bisa, Pak, merubah sesuai keinginan kita, cesplong itu nggak bisa. Tapi yang harus kita lakukan adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bahkan ketika kita saling mengingatkan, itu disuruh sabar. Karena pasti yang kita ingatkan belum tentu langsung mengikuti apa yang kita inginkan. Setelah itu ya sudah tawakal. Tapi kan di depannya itu sudah
wa tawasau bil haq. Yang benar kita sampaikan. Ketika menyampaikan yang benar, ya kita harus sabar. Karena apa? Bisa jadi kita yakini itu benar, tidak dianggap itu kebenaran oleh mereka, sehingga kesabaran itu penting untuk kita miliki. Makanya Nabi ketika sudah semuanya wa tawakkal 'alallah wa idza ajabta fatawakkal 'alallah. Ya sudah, bismillah. Biar itu urusannya Gusti Allah. Yang penting sudah kita ingatkan, kita sudah mengikuti SOP-nya Allah, sudah kita ingatkan, sudah sabar. Terakhir SOP-nya Allah apa? Tawakal. Masanya akan datang. Apakah lagi atau kita? Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita jadi overthinking Pak ya, wis kabeh kudu sesuai kita. Sakitnya luar biasa Pak. Di otak ini sakitnya luar biasa. Jadi kata orang muda sekarang kan overthinking ya. Kabeh dipikir, kabeh diharapkan sesuai keinginan kita. Stres sekali rasanya hidup ini. Seperti itu. Makanya ada istilah kalau di ilmu manajemen itu ada noise. Di luar kita itu kan noise semua. Sesuatu yang tidak kita sama dengan kita, itu kan noise. Lah kita kalau memikirkan yang noise itu, Pak, waduh, kita nggak kemana-mana gitu, nggak kemana-mana. Makanya kan ada hadis itu yang terkenal, nggak tahu jadi anekdot sekarang. Naik onta bapaknya anaknya, bapaknya dua-duanya sama anaknya naik onta, anak orang ngomong, pasakno ontone kulo cilik, ditumpaki wong loro, akhirnya mudun bapaknya. Anak kurang ajar. Bapaknya kon nuntun anak ini ndukur. Akhirnya anak sing mudun, bapaknya sing numpak. Wah, anak kurang ajar. Akhirnya Pak, digendong untuk. Jadi itu kan noise semua itu. Nah, kalau kita memikirkan noise, gangguan-gangguan yang berisik di luar kita itu secara berlebihan, repot kita, repot. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi SOP-nya Allah itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terakhir fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Nggih. Jadi kalau di organisasi mekanismenya ada. Mekanismenya ada. Kalau mentok di internal kan ada jalur vertikal. Kan ada jalur vertikal. Berdoa. Karena doa itu senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang beriman. Jadi ketika berorganisasi memang ya namanya mengumpulkan orang banyak. Bahkan kata Nabi, ketika kamu dalam perjalanan, 2 orang saja sudah harus dibuat pemimpinnya. Apalagi kita banyak seperti ini. Berarti kan Nabi secara nggak langsung ngomong berorganisasi. Meskipun zaman Nabi itu Nabi nggak ngomong ini organisasi, tapi kan ada mekanisme kalau dibaca di sirah kan, itu organisasinya Nabi. Nabi sebagai pemimpinnya, nanti sahabat-sahabat ring satunya kan Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, itu kan sahabat-sahabat ring satunya Nabi. Nanti di luar ring 1 ada ring 2, di luar ring 2 ada ring 3. Yang itu kan bagian-bagian dari cara Nabi untuk organisasi ini jalan. Perjuangan ini jalan. Dan semua komponen itu kan disatukan oleh Nabi. Yang ahli strategi siapa, yang ahli siapa, yang memang bagus. Bahkan anak kecil didoakan supaya bagus di bidang agama. Kan seperti itu karena Nabi lihat potensi. Nah, yang ditanyakan tadi sama Mas Rizal. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah itu pernah menggunakan 2 istilah, Pak. Masyarakat utama dan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau masyarakat utama itu mungkin kaitannya dengan asas tunggal ya. Ya, tahun 85-86 lah. Jadi strategi. Jadi tidak menyebutkan masyarakat Islamnya benar-benar. Islamnya dihilangkan, tapi masyarakat utama. Nah, penjelasan masyarakat utama, masyarakat Islam sebenarnya ya ini, yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia.
Itulah cita-cita dan tujuan perjuangan Muhammadiyah. Menjunjung tinggi, menegakkan ajaran Islam supaya terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tafsirnya ini, Pak. Yang sejahtera, yang aman, yang damai, makmur dan bahagia. Sumbernya dari Al-Qur'an, Pak. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah. Jadi apa? Kalau kita tanya, itu Muhammadiyah itu masyarakat Islam sebenarnya itu apa ya jadi? Ya sini, Pak. Selama ini kan kita baca di Muqaddimah di ADRT kan itu kan. Tujuan Muhammadiyah adalah juga masyarakat Islam ini, Pak. Dan ini rahmat Allah bagi seluruh alam. Ada persamaan, ada keadilan, ada keamanan, ada kebebasan. Makanya bagi Muhammadiyah, casing itu penting, tapi yang penting sinyalnya, Pak. Yang lebih penting itu sinyalnya. Jadi kadang ada orang, pokoknya khilafah, pokoknya negara Islam. Tapi apa posisinya Muhammadiyah? Yes, Indonesia ini Darul Adli wa Syahadah, titik. Ini kesepakatan kita bersama. Ojo diganti kanan, diganti kiri, diganti depan, diganti belakang. Titik yang kita wujudkan adalah masyarakat Islamnya. Masyarakat Islam tapi maringono ketimpangan banyak. Ini nggak boleh. Karena kalau apa penyebabnya orangnya miskin? Penyebabnya orang miskin itu apa? Nasibnya, Pak. Padahal kata teori-teori ya, salah satunya adalah karena sistemik. Katakanlah hasil tambang itu, Pak. Katanya Pak Faisal Basri, kalau nggak korupsi, nggak dicurangi, Pak, betapa kayanya kita. Nah, yang membuat kita miskin kan justru itu. Karena hasil tambang Indonesia itu kalau nggak dikorupsi, tidak dicurangi, tidak dimanipulasi, ya kita kuliah nggak perlu bayar, kita berobat nggak perlu bayar. Terus jaring pengaman sosial kita akan bagus. Kan kita senangnya kan mateni kompor yang cilik-cilik kan. Orang miskin bantu. Tapi sistemiknya kita nggak pernah kita rubah. Kata dulu, kita itu punya banyak sumber minyak. Kata Pak Faisal Basri, memang sengaja dibuat salah kelola. Sengaja dibuat salah kelola supaya middleman itu, yang broker itu yang beruntung. Maka ada buku meninggal di lumbung padi. Kita itu kaya, tapi justru kita nggak bisa makan. Kita kaya tapi nggak bisa makan. Jadi kita miskin bukan karena memang nasib kita, tapi memang kita salah kelola. Bukan salah kelola, sengaja disalah kelolakan. Karena apa? Kalau lurus-lurus saya, Pak, kalau apa-apa cari. Tapi kudu bengkok-bengkok titik supaya oleh akeh. Gitu. Jadi endingnya di sini, Pak. Jadi tujuan Muhammadiyah di sini. Mulai awal kita bicara tauhid, kita bicara masyarakat, kita bicara Islam sebagai sumber inspirasi. Mulai kita berjuang itu harus mulai ittiba pada Nabi. Mulai berorganisasi sebagai cara kita berjuang. Ujungnya adalah ini. Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gitu. Ada pertanyaan? Monggo, Pak. Dalam Quran itu ada peristiwa apa? Saya baca dalam Quran itu ketika Rasulullah berdakwah pada pembesar Quraisy. Ini bukan masalah kafir ya, itu pembesar Quraisy. Itu orang miskin, Abdullah bin mau bertanya, tapi tidak ingat diperingatkan loh. Karena dengan konteks sekarang, dia dakwah. Seringkali terjadi di waktu yang sama. Karena energi terbatas, kaum terbatas, kita
diundang ke acara seremonial yang konteksnya belajar besar yang undang, ya ini kita dibutuhkan entah oleh keluarga atau oleh masyarakat di lingkungan kita yang membutuhkan tenaga pikiran kita. Nah, ini seringkali terjadi. Dalam konteks organisasi tentu ya wajib seremonial. Tapi dalam konteks sebagai Muhammadiyah yang ikuti nilainya ya kawan, itu mana nantinya kita ambil nilai. Itu seringkali terjadi sekali. Kita kan harus buat waktu kan. Yang bosan berkeluarga. Rencana KPMB. Organisasi. Anaknya gak umat. Ada guyon gini Pak, ditakoni. Anak bapakmu kerja apa? Rapat. Nek metu iku mesti pamit rapat. Lah ini gejala berorganisasi yang mulai kita rasakan Pak. Pakaian rapat, sidik-sidik rapat. Dipikir rapat itu hanya bisa dilakukan kalau ngundang orang, dengan undangan, dengan situasi. Makanya jadi kan sering cerita kan, oh gak tahu rapat. Yo rapatnya kita kan bisa di warkop, bisa di ini kan. Jadi mungkin yang perlu kita evaluasi adalah cara kita berorganisasi. Apakah memang waktu yang habis untuk rapat itu sudah benar? Sudah benar. Apakah tidak ada mekanisme rapat yang bisa kita lakukan? Yang penting kan substansinya selesai. Kan rapat kan dalam rangka mengambil keputusan. Yang nggak bisa dirubah itu kan musran, muscap itu nggak bisa dirubah Pak. Wes santai-santai nang warung kopi gak iso Pak. Nek iku. Tapi kan rapat-rapat jenis lain yang itu kan bisa kita inovasi. Rapat untuk nggih. Nggih. Mari undang pengajian. Mari kadang dulu enggak mandek. Kali itu. Artinya itu kegiatan lebih dalam formalisme sebenarnya. Nah, ini seringkali bilang itu suatu ketika kita juga dibutuhkan di kampus. Nggih. Kadang miskin perlu ngeterno anak sekali makan juga. Nggih. Iya betul. Nah, ini bilang itu kalau menurut organisasi itu ini salah, itu melok lah. Komitmen sebagai anu kan. Tapi kalau menurut nilai-nilai dasar pendidikan, itu pilihan mana yang benar? Kadang-kadang gini Pak. Kadang saya malah sering diprotes, Pak, kamu rapat aja. Ya wes, kalau ada masalah ini bagaimana cara kita menyelesaikan? Ya mungkin itunya yang perlu kita kan. Waktu kita habis itu kadang-kadang di Muhammadiyah gara-gara rapat. Justru kita pengorganisasian, pemberdayaan kadang-kadang lewat. Padahal intinya di Muhammadiyah kan di situ. Pemberdayaan dan lain sebagainya. Itu kayak kalau aku pernah kita kadang perlu cicitnya ya itu. Nggih. Oke. Beliau bercerita, kita kan dari sebenarnya diturunkan dari. Jadi kalau dia itu kan pertanyaan gini, kalau pertanyaan sosial itu kemudian dikembang itu kalau itu, kata bisa apa kita bukan bahkan semuanya dia di apa? Itu karena figur. Bukan timnas kan? Memang figur itu. Ceritanya dari cicitnya ya jahat. Pertanyaannya itu ya bukan cerita dari keluarga ya. Itu bukan lagi berucap. Berucap bagus teman. Seringnya dari dalam. Kalau dalam juga waktu itu cuma 3 malam. Nah, ketika pada 3 hari dia sangat keras menuju keluarga. Dia sangat banyak tanya kamu baca itu kalau gimana? Kamu habisnya habis berapa? Tanya. Kalau tanya nggak bisa jawab, kamu jangan menurut saya gimana? Itu cerita dari sampai yang sering diceritakan di berkata-kata Tuhan ketika putra beliau sakit, beliau lagi ngajar, jemput sama istrinya, itu saya sakit. Apa?
saya di sini itu saya bukan dokter, saya bukan ahli penyakit. Kalau jawabnya meninggal, pasti akan meninggal. Itu rasionalitas dia. Itu yang cerita. Jadi nanti suatu saat kita lupa kelengkapan psikologi, karena wajib hanya itu bisa komunikasi Zoom. Okay. Jadi bukan karena kita waktu habis untuk berorganisasi. Wah, aku waktu habis untuk berorganisasi ya untuk rapat ya. Makanya kadang-kadang apa ada yang bilang, bapakmu kerja apa? Rapat. Jadwalnya di sini, rapat di sini, rapat di sini. Lah terus eksekusi ini hasil rapatnya kok kapan? Rapat. Jadi seperti itu. Jadi apa? Kalau organisasi sudah sangat besar, akhirnya formalisme itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Makanya apalagi kalau intensitas ketemunya jarang. Akhirnya rapat itu penting, menjadi penting. Karena apa? Susah ngambil keputusan. Padahal saya masih teringat pas di Ismamda ini, penggerak itu yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Makanya kemarin ketika musren di Fabian saya bilang, tagline-nya kita itu bergerak, berdampak. Kalau tidak bergerak, nggak mungkin berdampak. Kalau nggak bergerak, nggak mungkin kita berdampak. Mau bergerak itu kadang-kadang tidak berdampak, apalagi yang tidak bergerak. Makanya kalau dunia LSM itu kita pakai ya di Muhammadiyah. LSM kan jarang rapat. Jarang rapat. Tapi ya caranya seperti itu. Ya rapatnya ya di situ. Rapatnya di situ. Jadi kalau kita harus memilih yang mana, Pak? Ya wes kita ngerti sendiri, prioritas itu kita yang ngerti. Oh, sekarang waktunya urusan anak. Muhammadiyah manggil ya urusan buri. Ini anakku penting sekarang. Ada sesekali anakku nggak penting. Ini urusan Muhammadiyah sih. Ini urusan pekerjaan sih. Gawat ini nggak diurusi. Bisa dipecat ini. Jadi tidak ada formula yang paling tepat Pak Bagu untuk mensiasati itu. Kita pasti akan belajar dari situasi-situasi yang seperti itu. Karena kalau di sini hanya rapat, materinya juga ini, yang lain ini urgent, tidak urgent, emergensi, tidak emergensi, kita yang tahu. Karena situasinya lain-lain bagi kita. Seperti itu. Gitu nih, Pak. Moga yang lain? Moga, Pak. Bahwa Yeah. Tidak secara sebagai waktu dari Muhammadiyah apa dari syarikat dari. Jadi program Muhammadiyah harus menjurus ke situ. Apakah strikernya itu masjid? Saya bilang striker ya. Yang tampil di depan itu masjid, yang tampil di depan itu person-person. Jangan sampai tujuan gerak tidak mengarah ke situ. Tidak mengarah ke situ. Jadi harus mengarah supaya masyarakat sekitar kita itu sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia. Memang kadang-kadang kalau ngikuti Pak, Muhammadiyah kalau kaya dadi negara. Kaya dadi negara. Kadang-kadang ya memang akhirnya gini Pak, kita sinergi akhirnya. Kita nggak bisa mengeluarkan sumber daya maksimal kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sakit Pak rasanya Pak. Kita kalah rentenir itu Pak ya. Kita bayar semuanya. Ya habis kasih Muhammadiyah Pak. Jadi bagaimana itu muncul kebijakan, katakanlah seperti itu. Misalkan ada banyak kasus, misalkan kita diskusi dengan orang, Pak, ini rentenir banyak ini. Bagaimana bank itu bisa diakses oleh banyak orang?
tanpa agunan. Bayangkan rentenir aja tanpa agunan mereka mau kok. Masa bank itu gak yakin untuk memberi pinjaman, katakanlah seperti itu ya. Kan bank bisa narang. Katakanlah seperti sekarang ada Mekar, ada apa itu. Itu memang ada bunga tapi kan nggak sampai pada tahap bayar bunga itu pokoknya kapan, kan nggak sampai pada tahap itu. Itu kan sebetulnya Mekar dan kawan-kawannya, atau seperti ini kan ada itu, ada lembaga BMT-nya itu Sido Kiri, ya. Itu kan kalau saya di tempat saya kerja itu sering ketemu itu. Sering ketemu mereka berseliweran, ketemu dengan orang-orang Mekar, ketemu dengan itu. Ya dalam rangka untuk masyarakat ini agar terhindar dari praktek ekonomi rentern itu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa Pak terus Muhammadiyah mengatasi ini sendiri. Karena sumber daya kita pasti terbatas, sinergi. Jadi katakanlah kita punya akses ke sana, punya akses ke sini. Kita sampaikan bahwa di masyarakat kita ada masalah ini, kira-kira seperti apa. Soalnya kalau kita tiba-tiba, urusan Muhammadiyah kabeh itu, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi kalau bisa kita sinergikan. Karena kan komponen bangsa ini terlalu banyak untuk tidak kita ajak kerjasama. Kalau Muhammadiyah sendiri tampil seolah-olah mewakili negara menyelesaikan itu, capek Pak, capek. Katakanlah kekuatannya kampus kita menerima orang tanpa biaya kan nggak ada juga kan. Katakanlah semua orang yang nggak bisa kuliah kita ajak kuliah semua di Muhammadiyah, ya bisa jebol. Apa? Nah, 1.000. Sementara kampus itu puluhan ribu. Kalau semuanya, pokoknya Prof KP gak ada bayar, ya repot seperti itu. Kan negara yang punya sumber daya terbanyak itu negara. Yang punya sumber daya terbanyak itu negara. Ya, jadi sinergi kita linkkan ke sana kemari. Kalau itu aksesnya di kebijakannya yang kita advokasi. Kalau memang nek tonggo awak dhewe Pak, ngenteni akses kebijakan kerepotan Pak, itu butuh mangan cepet ya. Langsung cepat. Jadi mana yang bisa kita, jadi sisi kebijakan kita advokasi. Kalau butuh cepat ya kira-kira Muhammadiyah bisa enggak seperti itu. Jadi ya manalah yang bisa kita diskusikan seperti itu. Cukup? Oh, tandanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah menyelesaikan tafsir muqaddimah. Nanti mungkin di grup itu ada, kalau barangkali pengen melihat lagi, atau sebetulnya semua orang Muhammadiyah baca ini. Ya ini katakanlah ini kumpulannya lah, kumpulan hal-hal yang terkait dengan Muhammadiyah ada semua di situ. Jadi supaya kita juga baca. Jadi paham Muhammadiyah yang didirikan Kiai Dahlan ini arah kemana, bermaksud apa, terus konkretnya seperti apa dalam perjalanan waktunya. Gitu. Jadi harapannya apa? Kita Muhammadiyah tidak dengan pikiran kita masing-masing. Pokoknya Muhammadiyah pokoknya gak kunut, pokoknya terawih 11 wis ah. Padahal ada hal-hal lain yang melampaui itu semua. Makanya kalau kita nggak baca itu ya repot. Kita akhirnya mikirnya awakmu gak kunut ya, Muhammadiyah. Terawihmu 11 ya, Muhammadiyah. Sholatmu lapangan ya, Idul Fitri Idul Adha, Muhammadiyah. Padahal otaknya masing-masing banyak sekali terkait khilafah piye tanggapane, terkait berjuang piye tanggapane. Lah nanti baru kita iku Pak, iku Muhammadiyah apa enggak? Akhirnya kita pahamnya dari situ. Jadi ada proses di situ lah. Begitu. Jadi mohon maaf kalau ada penjelasan yang tidak sesuai harapan. Mungkin perlu kita diskusikan di kemudian hari. Jadi tujuannya apa? Merangsang, memantik rasa keingintahuan kita. Muhammadiyah itu jane opo sih? Apa sekedar kunut, gak kunut? Apa sekedar terawih 13-13, 11-13 atau apa? Jadi supaya kita tahu apa bedanya kita dengan yang lain, terus apa persamaan kita dengan yang lain,
apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang memang kita yakini, itulah Muhammadiyah. Jadi bisa kita pegang itu. Itu aja. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.